Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farid Azarin dengan NIM E1E122-126 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek yang telah diberikan oleh Bapak Adham Masur Sajia. Oke, baik, di sini kita akan membuka Web3School untuk menjelaskan kelas atau objek Python. Kelas dan objek Python. Kelas atau objek Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah objek. Dengan properti dan metodenya, kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Contohnya, buat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Kelas myClass X sama dengan 5. Kita jalankan. Seperti ini, X sama dengan 5. Hasilnya seperti ini. Untuk yang kedua yaitu buat objek. Sekarang kita dapat menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Contoh, buat objek bernama P1 dan cetak nilai X. P1 sama dengan myClass, print dalam kurung P1 titik X. Kita jalankan. Ke sini hasilnya X sama dengan 5. Kita dijalankan hasilnya 5. Seperti ini. Untuk yang penjelasan yang ketiga, fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuknya yang paling sederhana dan tidak benar-benar berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami init bawaan fungsi. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu dijalankan ketika kelas sedang dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai ke properti objek atau lainnya. Operasi yang perlu dilakukan ketika objek sedang dibuat. Contoh, buat kelas bernama person. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai untuk nama dan umur. Kelas person seperti ini. Self-name sama dengan name seperti ini. Jalankan. Nah, hasil dari ini yaitu ini. P1 sama dengan person John, 36. Maka hasilnya John 36 seperti ini. Nah, untuk fungsi str mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak diatur, representasi string objek dikembalikan. Contoh, representasi string suatu objek tanpa fungsi str. Kelas person. Seperti ini, def init self name age. Seperti ini. Jalankan. Hasilnya seperti ini. Class person, self name. Oke. Penjelasan. Untuk contoh selanjutnya lagi, representasi string suatu objek dengan fungsi str. Seperti ini codingannya. Kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. John dalam kurung 36. Baik, lanjut ke penjelasan selanjutnya untuk metode objek. Objek juga dapat berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang memiliki objek. Mari kita buat metode di kelas person. Contohnya seperti ini, sisipkan fungsi yang mencetak salam dan jalankan pada objek P1. Seperti codingannya seperti ini. Def my punch print hello my name is plus self titik name. Kita jalankan, kita run. Maka hasilnya seperti ini. Print hello my name is plus self name. Hello my name is John. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Untuk penjelasan parameter diri, parameter adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas self. Tidak harus diberi nama, Anda bisa sebut saja apapun yang Anda suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas.
Contohnya, gunakan kata-kata myceli object dan ABC alih-alih self. Seperti ini untuk codingannya. Lalu kita jalankan. Bahasanya akan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya. Ubah properti objek. Anda dapat memodifikasi properti pada objek seperti ini. Contoh, tetapkan usia P1 ke 40. Ini. Maka hasilnya seperti ini jika sudah dirun. Kita lanjut. Penjelasan hapus properti objek. Anda dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan kata kunci del. Contoh, hapus properti H dari objek P1. Seperti ini, del ini kayaknya delete deh. P1 titik H, lalu kita. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya untuk penjelasan menghapus objek. Anda dapat menghapus objek dengan menggunakan kata kunci del, sama seperti tadi. Jadi untuk codingannya yaitu berbeda. Hapus objek P1, del P1. Lalu kita run. Nah, P1 is not defined. Seperti ini. Baik, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Untuk pernyataan lulus, kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika Anda untuk beberapa alasan memiliki definisi tanpa konten dimasukkan ke dalam pernyataan untuk menghindari kesalahan. Class base, contohnya seperti ini untuk codingannya, lalu ayo kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya kosong. Seperti ini. Baik, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.